cerita fantasi. Sebelum belajar, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih baca sebuah cerita fantasi di Wattpad dengan judul Putri Pelangi, Pensil Ajaib, atau bahkan pernah baca novel Harry Potter? Nah, buku-buku ini merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi apa ya cerita fantasi itu? Cerita fantasi merupakan cerita imajinasi, salah satu jenis cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas kalian. Lalu, apa aja ciri-ciri cerita fantasi? Yang pertama, adanya keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Jadi ceritanya itu mengungkapkan hal-hal supranatural yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ide ceritanya bebas berdasarkan daya hayal penulis, jadi tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Lalu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Jadi peristiwa yang dialami oleh para tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari atau latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tokohnya unik. Jadi tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokohnya juga punya kesaktian-kesaktian tertentu. Misalnya nih, kalau tokoh Harry Potter, nah dia kan punya kekuatan sihir. Itu dia yang memiliki ciri tokoh yang unik. Yang namanya cerita fantasi pasti bersifat fiktif ya, atau bukan kejadian nyata. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasanya variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Jadi bukan pakai bahasa formal ya. Untuk mengasah kemampuanmu, ayo simak cerita teks fantasi berikut ini. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita tersebut? 2. Tulislah bukti watak tokohnya. Lalu, urutkan kejadian yang dialami oleh Anika pada cerita tersebut. Nomor terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut? Nah, sekarang yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, tokoh Anika. Wataknya adalah penolong. Nah, ini bukti teksnya ada seperti ini. Watak Anika yang kedua yaitu tegas. Watak tokoh Anika yang ketiga yaitu bijaksana.
Bukti teksnya ada di bawah ini ya. Selanjutnya, watak tokoh Ibu Anika yaitu penyemangat. Bukti teksnya ada di bawah ini. Lalu watak tokoh Tamika adalah yang pertama egois, dan yang kedua pemarah. Ini sudah disertai dengan bukti teksnya. Selanjutnya untuk tokoh Chika, yang pertama adalah egois, berikut bukti teksnya, dan yang kedua adalah pemarah. Bukti teksnya ada di bawah ini ya. Semua bukti-bukti teks ini bisa kalian peroleh dari cerita fantasi berlian 3 warna tadi. Jadi silahkan dibaca dengan baik. Sekarang kita jawab urutan kejadian yang dialami oleh Anika. Yang pertama, Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning. Kemudian Anika yang suka warna ungu, Tamika suka warna biru, dan Chika suka warna kuning. Yang kedua, Anika dan teman-temannya membuka kotaknya masing-masing, lalu tiba-tiba mereka terlempar di sebuah gerbang kerajaan. Selanjutnya, mereka dimintai tolong oleh sang ratu yang berhias berlian di tubuhnya. Lalu, mereka menolong sang putri dengan cara mengambil kalung berlian sesuai dengan warna yang mereka sukai. Yang terakhir, Anika dan teman-temannya menerima tas berisi berlian dari sang ratu tadi karena mereka sudah berhasil menyelamatkan anaknya, yaitu Putri Candia. Sayangnya tas itu sangat berat, sedangkan waktu mereka di situ hanya tinggal 15 menit lagi. Jadi akhirnya mereka segera meninggalkan tasnya dan memilih untuk menyatukan kotak berlian itu, 3 kotak berlian tadi, agar bisa kembali pulang. Ya, sekarang kita jawab nomor terakhir. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang? Pesannya yaitu kita harus ikhlas menolong dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Bagaimana? Mudah kan cara menjawabnya? Ceritanya menarik lagi. Nah, intinya kalian harus paham dulu ya ceritanya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk mengasah kemampuan kalian, ada tugas menarik yang harus diselesaikan. Nah, ini dia tugasnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jaga protokol kesehatan ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan Ibu balas. Klik like dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-temanmu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.